nafsu Esau yang tak terkontrol. Ya, nah, ini menarik nih. Kenapa saya kasih judul yang sangat nampaknya mungkin hiperbola ya terhadap kejadian yang dialami Esau ya. Tapi kita lihat coba. Nah, ini Esau di sini dikatakan bahwa Esau adalah yang pertama keluar. Esau kakaknya Yakub. Sekalipun mereka kembar, gitu ya. Kayak di Indonesia zaman sekarang juga begitulah. Anak kembar, tapi siapa yang duluan keluar itu kakaknya. Padahal di mata saya juga sebenarnya umurnya podo wae, bedanya cuma mungkin beberapa menit atau mungkin beberapa jam saja, gitu ya. Nah, yang kedua ini baru Yakub, adiknya. Nah, lalu bertambah besar kedua anak itu. Kedua anak itu, Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang, tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Nah, ternyata ini hal yang menarik. Kenapa penulis kitab suci menuliskan begini? Karena seakan sifat Yakub itu melambangkan sifat Kain. Waktu kita baca Kain dan Habel. Nah, sementara Yakub itu seakan melambangkan Habel, tenang dan jujur. Ini menarik sekali. Lalu lanjut. Nah, nih, Ishak sayang kepada Esau. Sebab ia suka makan daging buruan, tapi Ribka kasih kepada Yakub. Nah, pernyataan Ishak sayang kepada Esau, ini jangan kita bayangkan pakai pemikiran kita sekarang gitu, yang kayak kita, oh ya, saya lebih sayang sama anak saya yang A daripada si B gitu. Enggak. Tapi pernyataan ini melambangkan jelas bahwa Ishak itu sudah merencanakan akan memberikan warisannya atau akan memberikan hak kesulungannya kepada Esau. Maka dikatakan dalam tafsiran begini, bahwa Ishak lebih menyukai Esau. Atau satu lagi alasan alami untuk menganggap bahwa Esau akan menerima warisan. Jadi ini pernyataan jelas. Maka waktu kita baca kisah anak-anak Yakub, dikatakan hal yang serupa. Bahwa Yakub lebih sayang kepada Yusuf daripada anak-anak yang lain. Nah, ini kemungkinan besar mereka itu sudah menyatakan ke rumahnya bahwa yang akan menerima hak kesulungan itu Esau. Yang akan menerima hak kesulungan itu Yakub. Maka kalau kita lihat kisahnya anak-anak Yakub 12 suku Israel itu ya, itu uh, mereka tuh saking dendamnya sama Yusuf sampai mau membunuh Yusuf. Kenapa? Karena ini kemungkinan Yusuf sudah direncanakan untuk menerima hak kesulungan dari Yakub, untuk menerima warisan dari Yakub. Ya, maka itu di ayat ke-31 Yakub mengatakan dengan jelas, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Jadi kemungkinan ini sudah diumumkan sama Ishak, siapa yang akan menerima hak kesulungan? Itu Esau. Jadi kalimat ini bukan hanya kalimat biasa seperti zaman sekarang. Ya, kalimat ini punya makna. Ya, lalu lanjut. Nah, tetapi Ribka kasih kepada Esau. Dan kemungkinan Ribka hal ini karena dasar di ayat 23. Karena Tuhan berfirman kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi Ribka sekarang tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Bahwa Tuhan lebih menyukai Yakub daripada Esau. Ya, kemungkinan Ribka kasih kepada Esau karena pernyataan Tuhan. Tapi Ishak lebih sayang kepada Esau. Ribka kasih kepada Yakub karena pernyataan Tuhan, tapi Ishak lebih sayang kepada Esau karena dia suka makan daging, gitu ya. Jadi alasan Ribka lebih kasih kepada Yakub itu lebih ilahi daripada alasan Ishak menyukai Esau. Lalu lanjut, ya. Ini pelan-pelan ya, sedikit pelan-pelan. Nah, lalu pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Sesuatu ini apa? Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini tuliskan bahwa ini adalah sayur kacang merah. Yakub sedang memasak sayur kacang merah. Nah, ini menarik. Sebenarnya sayur kacang merah ini apa? Sayur kacang merah ini terbuat dari lentil Mesir yang paling enak di dunia. Ini kata si penafsir.
Antoine Augustin Calmet. Jadi saya bahkan memang ada orang yang dulu pernah tinggal di Mesir dan mengatakan bahwa lentil Mesir ini makanan favorit orang Mesir. Sayur kacang merah dari lentil Mesir. Kok Indonesia mungkin seperti rendang gitu ya, yang paling terkenal ya, makanan yang paling terkenal. Nah, lentil yang dimasak Yakub adalah makanan Mesir, itu kata Santo Agustinus. Jadi ini lentil Mesir. Bentuknya kayak gini. Gitu ya. Ini yang masih belum dimasak, ini sudah dimasak. Warnanya kemerah-merahan, ini lentil Mesir. Gitu ya. Dari kacang-kacangan. Sayur kacang merah. Nah, ini melambangkan apa? Ini menarik sekali. Ternyata penggunaan lentil Mesir ini ini punya pralambang. Gitu ya. Dan itu melambangkan apa? Melambangkan berhala. Ya, berhala ini ya, kata Santo Agustinus, berhala. Anda lihat berkembang lebih pesat di Mesir daripada di tempat lain. Jadi lentil Mesir ini menggambarkan berhala Mesir. Lentil adalah makanan Mesir. Jadi lentil mewakili semua kesalahan orang bukan Yahudi. Ya, maka di sini katakan, akan tetapi mereka yang materialistis dalam hidup, materialistis dalam iman, materialistis dalam harapan, materialistis dalam cinta, masih termasuk dalam perjanjian lama, belum termasuk dalam perjanjian baru, mereka masih berbagi nasib Esau. Belum dalam berkat Yakub. Ternyata Esau melambangkan orang yang materialistis dalam hidup. Materialistis dalam iman. Ya beriman. Yes, percaya Yesus. Yes, percaya Yesus. Untuk apa? Supaya aku diberkati. Cuma itu. Cuma untuk dapat berkat. Cuma untuk supaya ditolong. Cuma untuk jadi kaya. Ya berapa banyak sekarang, mohon maaf, kekristenan yang ke arah sana. Gitu kan? Cuma untuk itu. Jadi bukan lagi teologi salib yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Pikulah salib dan pikulah kuk yang kuberikan kepadamu. Bukan lagi itu. Tapi materialistis dalam iman. Nampaknya rohani, tapi materialistis di dalam imannya. Gitu ya. Lalu lanjut. Biarkan berhemat. Nah, lalu ini saran dari Santo Agustinus. Lalu bagaimana supaya kita bisa tidak seperti itu, tidak materialistis dalam iman, tidak materialistis dalam pengharapan, gitu, dan lain sebagainya macamnya. Biarkan berhemat bergabung dengan puasa. Ini saya waktu menerjemahkan dari bahasa Inggris memang agak susah nih kalimat ini. Saya utak-atik tapi saya nggak nemu kalimat yang pas. Maka saya biarkan saya tulisnya begini. Biarkan berhemat bergabung dengan puasa. Sama seperti makan berlebihan harus dicela. Demikian juga perangsang nafsu makan harus dihilangkan. Jadi bukan jenis makanan tertentu yang harus dibenci, tapi kesenangan tubuh yang harus diperiksa. Esau dikecam bukan karena menginginkan anak sapi yang gemuk atau burung yang gemuk, tapi hanya karena mendapatkan sepiring lentil itu tadi. Santo Agustinus mau bilang begini, jadi gimana cara kita bisa menahan sifat materialistis dalam hidup kita? Puasa. Santo Ambrosius nih gurunya Santo Agustinus. Ya. Esau mengajarkan untuk kita manusia di masa depan bahwa mereka yang tidak mengendalikan diri mereka sendiri dinilai tidak berharga. Artinya apa? Belajar kendalikan diri. Dengan cara apa? Puasa. Belajar puasa. Gitu ya. Dan mungkin kalau kita sudah terbiasa puasa, puasa bukan lagi kita tidak makan ini atau tidak makan itu, tapi kita biasa untuk berhemat. Gitu ya. Jangan puasa, ya aku puasa makan gitu ya. Nggak makan dan nggak minum. Tapi aku jalan-jalan ke mall seharian waktu puasa itu. Nah, ini nggak relevan. Itu kira-kira maksud Santo Agustinus begitu. Ya kamu puasa makan dan minum, tapi gaya hidupmu ketika puasa nggak hemat gitu loh.
malah hedon, malah konsumerisme. Jadi Santo Agustinus mengatakan bahwa biarkan berhemat bergabung dengan puasa. Artinya ketika kamu puasa, jangan cuma puasa makan minum, tapi puasalah. Jadi berhematlah, tapi juga berhematlah. Bukan hanya puasa, tidak makan, tidak minum. Tapi gaya hidupmu, kesenangan hidupmu yang harus kamu periksa. Itu. Kamu puasa? Iya puasa. Makan dan minum, aku nggak makan dan minum. Tapi aku itu juga nggak tepat. Dan ini salah satu cara untuk apa? Kita tidak jatuh ke dalam materialistis dalam hidup. Materialistis dalam iman. Materialistis dalam harapan. Materialistis dalam cinta. Supaya nggak ke sana. Kita diajarkan untuk puasa. Oleh para bapak-bapak gereja ini. Lalu apa? Ya, ini menarik. Ayat 34. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Jadi kata Santo Efrem, orang Syria mengatakan begini, Esau tidak menjual hak kesulungannya itu karena dia lapar. Tapi kenapa dia bisa menjual hak kesulungannya? Karena dia tetapi karena tidak ada nilainya baginya. Dan menjual secara cuma-cuma seolah-olah tidak ada apa-apa. Jadi di mata Esau, hak kesulungan itu nggak berguna. Nggak bernilai itu di mata Esau. Ya, Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan apa? Dengar ini. Bagaimanapun, mari kita mengambil pelajaran untuk tidak pernah mengabaikan karunia dari Tuhan. Atau kehilangan hal-hal yang penting. Untuk hal-hal sepele yang tidak berharga. Gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Karena apa? Karena malas. Jangan sampai kita kehilangan untuk kita naik lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Karena apa? Karena baper. Jangan sampai kita kehilangan panggilan Tuhan. Yang Tuhan telah taruh dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena takut. Kalau kita begitu ya kita sama seperti Esau. Memandang takut itu lebih berharga daripada panggilan Tuhan. Gitu ya. Memandang promosi, memandang baper lebih berharga daripada promosinya. Memandang apa? Malas lebih berharga daripada kesempatan atau mungkin tujuan hidup kita. Nah, maka dari kisah Esau ini ada dua hal yang bisa kita dapat. Pertama, belajar untuk mengendalikan diri Anda. Dan yang kedua, jangan sampai kita mengabaikan karunia dari Tuhan. Atau kehilangan hal-hal penting untuk hal-hal sepele yang tidak berharga. Saya mungkin pernah cerita, pernah kesaksian gitu ya, kenapa saya tetap berada di jalur akademisi ini. Gitu ya. Karena memang bagi saya gitu ya. Mungkin bagi saya seorang lulusan ITB sebagai macamnya gitu ya. Nggak masuk akal untuk tetap bertahan di jalur akademisi ini. Karena banyak tawaran di luar. Fresh graduate kerja langsung 10 juta per bulan. Gitu ya. Fresh graduate terus promosi 20 juta per bulan. Atau mungkin ke luar negeri yang gajinya jauh lebih besar. Sedangkan saya memulai karir, waktu itu saya masih ingat dengan 3,5 juta. Dibandingkan teman-teman saya yang baru memulai karir sudah 10 juta. Itu ada. Atau baru memulai karir sudah 5 juta, itu ada. Sedangkan saya di jalur ini, jalur akademisi ini, 3,5. Dan itu berapa tahun saya mengalami itu. Terus 3,5. Ya, sampai emang akhirnya Tuhan lipat gandakan semuanya itu. Kenapa saya bertahan di sini?
Karena saya percaya, dan hasil doa juga, hasil saya merenungkan, hasil saya merenungkan firman, dan kontemplasi dalam doa gitu ya, bahwa ini yang Tuhan mau. Ini panggilan Tuhan atas hidup saya. Menjadi seorang pengajar, menjadi seorang akademisi, ini yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Maka jujur saya menganggap gaji besar di luar sana sepele. Karena bagi saya lebih berharga panggilan ini daripada gaji besar di sana. Saya bertemu seorang istri pun seorang istri yang luar biasa. Ya kan? Berbeda dengan yang lain. Orang kayak saya, bagaimana saya memilih istri itu mungkin akan luar biasa. Dari 10.000 orang mungkin cuma satu. Gitu. Terlalu pede. Tapi memang begitu. Gitu. Anti mainstream. Gitu ya, kapan-kapan mungkin akan diceritakan lebih detail. Gitu ya, karena sangat menarik hal ini. Karena menurut saya panggilan ini yang dari Tuhan, visi yang dari Tuhan, karunia yang dari Tuhan itu lebih berharga daripada kemainstreaman hidup. Gitu. Untuk apa ikuti jalan hidup manusia yang biasa-biasa saja itu kalau kehilangan karunia dari Tuhan, kehilangan panggilan Tuhan, kehilangan visi yang daripada Tuhan. Dan seringkali kita lebih memilih hal yang tren saat ini. Hal yang biasa dilakukan oleh orang saat ini. Daripada mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah, poin yang ketiga ini kita belajar itu. Maka sedikit review.